Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas untuk melaksanakan seminar secara virtual atas nama Rohim Trianmar NPM 1811060432 dengan judul proposal komparasi daya serap dan peserta didik kelas 10 pada media baca buku cetak dan buku elektronik menggunakan gadget dalam pembelajaran biologi. Tim seminar yang bertugas pagi hari ini, saya selaku ketua, Ibu Raicha Oktaviani MPD, Sekretaris, Bapak Akbar Handoko MPD, Pembahas Utama, Bapak Supriyadi MPD, Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD, Pembahas Pendamping kedua. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Dan untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Rohim diberikan waktu 7 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku Ketua Sidang Seminar Proposal. Yang terhormat Ibu Raicha Oktaviani MPD selaku Sekretaris Sidang Seminar Proposal. Yang terhormat Bapak Akbar Handoko MPD selaku Pembahas Utama. Yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku Pendamping Pembahas 1. Dan yang terhormat Ibu Nuh Batul Bidayati HK selaku pendamping pembahas 2. Izin share screen, Pak. Perkenalkan, saya Rohim Trianmar dengan NPM 1811060432, Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Komparasi Daya Serap dan Pemahaman Peserta Didik kelas 10 pada media baca buku cetak dan buku elektronik menggunakan gadget dalam pembelajaran biologi. Bab 1. Pendahuluan. A. Penegasan judul. Terdiri dari kata komparasi, daya serap, pemahaman, peserta didik, media, buku cetak, buku elektronik, dan gadget. Latar belakang. 1. Proses pembelajaran membutuhkan banyak alat atau media untuk memperoleh kemudahan dan kepraktisan dalam proses belajar mengajar, termasuk media buku cetak dan buku elektronik. Sekarang keberadaan buku cetak hampir tergantikan dengan buku digital atau e-book, sebab hanya dengan genggam tangan semua bisa kita akses. Perguruan tinggi dan bahkan sekolah pun bergeser dari sistem belajar yang bersifat manual ke sistem yang lebih modern. Ketika pandemi seperti kemarin yang mengharuskan semua peserta didik melakukan pembelajaran daring, bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas seperti makalah, proposal seminar, tesis, dan tugas lainnya yang membutuhkan buku untuk menjadi referensinya, peran buku elektronik sangat berarti di sini. Namun, kelemahan belajar menggunakan internet dari gadget yaitu sulitnya fokus karena beberapa faktor. Yang pertama, baterai gadget low, hilang sinyal, terdapat notifikasi pesan maupun panggilan. Nicholas Carr menemukan sebuah fakta bahwa semua bahan bacaan yang terdapat di internet dianggap baik dan bagus. Mereka mengabaikan kualitas sumber informasi, apakah memiliki sumber yang valid atau tidak. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Ada C, identifikasi masalah. Yang pertama, sulitnya mencari buku cetak sebagai sumber belajar di masa pandemi.
B. Membaca buku elektronik atau e-book berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pengalaman, memori jangka pendek, dan jangka panjang. C. Sulit berkonsentrasi ketika membaca buku elektronik atau dari handphone ataupun alat elektronik sejenisnya. D. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan daya serap dan pemahaman peserta didik pada media baca buku cetak dan buku elektronik dalam konteks materi alat reproduksi manusia. B. Bagaimana perbedaan pemahaman peserta didik pada media baca buku cetak dan buku elektronik dalam materi alat reproduksi manusia. Yang C. Bagaimana perbedaan pola perilaku membaca peserta didik pada media baca buku cetak dan buku elektronik. D. Bagaimana kecenderungan minat terhadap media baca buku cetak dan buku elektronik. E. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui perbedaan daya serap terhadap membaca buku cetak dan buku elektronik dalam materi alat reproduksi manusia. B. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta didik terhadap membaca buku cetak dan buku elektronik dalam materi alat reproduksi manusia. C. Untuk mengetahui perbedaan pola perilaku membaca peserta didik pada media baca buku cetak dan buku elektronik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kecenderungan minat membaca terhadap buku cetak dan buku elektronik. Batasan masalah. Bahasan hanya membandingkan peserta didik kelas 10 yang membaca buku cetak dan buku elektronik. Adapun bahan bacaan ketika menguji peserta didik untuk daya serap dan pemahaman adalah artikel tentang alat reproduksi manusia. Untuk media yang digunakan untuk membaca buku cetak adalah print out artikel alat reproduksi, dan untuk buku elektronik ialah blogspot mengenai alat reproduksi. D. Tempat penelitian di SMA Taman Siswa Teluk Betung kelas 10. Manfaat penelitian, ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang terdiri dari 1 bagi peneliti, 2 bagi peserta didik, 3 bagi guru, dan 4 bagi sekolah. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, analisis kritis dampak internet terhadap perilaku membaca mahasiswa dari Jurnal Pendidikan Biologi oleh Supriyadi dan Muhammad Ridho Khalid. Yang B, How does fiction reading influence empathy and experimental investigation on the role of emotional transportation dari Jurnal PLOS ONE oleh Mehmet Hisbal dan Martin Velkamp. C, pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dari Jurnal Logika oleh Aan Anissa dan Ezi Nur Aziza. Yang D, buku teks dalam pembelajaran geografi di Kota Semarang dari Jurnal Geografi oleh Eva Banuwati. Dan yang terakhir, analisis isi dan kelayakan penyajian buku sekolah elektronik atau disingkat BSE, mata pelajaran penjas orkes kelas 2 sekolah dasar dari Journal of Physical Education, Health and Sport oleh Roas Irsyada. Sistematika penulisan. 1. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima. Bab kedua, landasan teori dan hipotesis. Teori yang digunakan adalah daya serap, pemahaman buku cetak, buku elektronik, dan gadget. Daya serap memiliki makna. Daya memiliki makna arti kekuatan, sedangkan serap memiliki makna sesuatu dari luar diri menerima oleh dirinya sendiri. 2. Pemahaman memiliki arti yang luas. Menurut Poila, 1. Pemahaman mekanikal, 2. Pemahaman induktif, 3. Pemahaman rasional, dan yang keempat pemahaman intuitif. 3. Buku cetak. Buku adalah sekumpulan dari kertas yang terdapat sebuah informasi tersusun secara teratur dan dicetak rapi, lalu diberi pelindung bagian luarnya dengan kertas yang lebih tebal. Kemudian buku elektronik atau e-book adalah sebuah teknologi yang dipublikasikan untuk bentuk buku, namun dijadikan digital, yang bisa dibaca di smartphone dan perangkat elektronik sejenisnya. E-book juga merupakan evolusi buku cetak. Dan yang terakhir, gadget merupakan perangkat elektronik yang memiliki fungsi untuk membantu pekerjaan lebih mudah bagi kita. Perangkat ini bisa disebut juga smartphone atau HP. Hipotesisnya, H0
tidak ada perbedaan yang signifikan daya serap dan pemahaman peserta didik kelas 10 pada media baca buku cetak dan buku elektronik menggunakan gadget dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, H1-nya ada perbedaan yang signifikan daya serap dan pemahaman peserta didik kelas 10 pada media baca buku cetak dan buku elektronik menggunakan gadget dalam pembelajaran biologi. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu dalam penelitian ini melakukan penelitian dimulai dari April 2002. Tempatnya peneliti melakukan penelitian yaitu di SMA Taman Siswa Teluk Betung, di mana lokasi ini tempat peneliti melaksanakan PPL sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi. B. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis komparatif. C. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik Yayasan SMA Taman Siswa Teluk Betung, Bandar Lampung. Sampelnya yang diambil dari peserta didik Yayasan Taman Siswa Teluk Betung, Bandar Lampung ialah peserta didik SMA kelas 10. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling probability sampling. Untuk menentukan anggota populasi yang dianggap homogen menggunakan simple random sampling karena akan diambil anggota populasi yang dianggap homogen kelas 10 SMA Taman Siswa Teluk Betung, Bandar Lampung. Apabila jumlah responden kurang dari 100, maka diambil semua. Namun jika jumlah responden lebih dari 100, maka sampel yang diambil bisa dari 10% sampai dengan 15% atau dari 20% sampai 25% atau lebih banyak. Namun, menurut Sugiono, jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian adalah tergantung pada level ketelitiannya. Pada level ketelitian bergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang ada. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diambil dalam penelitian ini ada 4, yaitu angket, wawancara, observasi, dan soal tes. Kemudian definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang terlibat adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu media baca buku cetak dan media baca buku elektronik serta gadget. Sedangkan variabel terikatnya yaitu daya serap dan pemahaman peserta didik. Instrumen penelitian. Adapun instrumen tersebut ialah kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, dan soal tes hasil belajar. Ini ringkasan instrumen saya. Instrumen kuesioner tujuannya untuk melihat minat peserta didik yang belajar menggunakan buku atau e-book. Target datanya peserta didik. Kemudian instrumen pedoman wawancara tujuannya untuk mengetahui alasan peserta didik yang belajar menggunakan buku atau e-book. Target datanya peserta didik. Kemudian instrumen lembar observasi tujuannya untuk mengamati kebiasaan atau perilaku peserta didik yang belajar menggunakan buku atau e-book. Target datanya peserta didik. Dan instrumen soal tes untuk mengetahui tingkat daya serap dan pemahaman peserta didik yang belajar menggunakan buku atau e-book. Target datanya peserta didik. Ini kisi-kisi instrumen penelitian saya. Variabel dari daya serap, indikatornya pertama dapat mengingat pelajaran, 2 dapat menghafal pelajaran, 3 siswa bisa menjawab pertanyaan, instrumen yang digunakan 1 angket, 2 observasi, dan 3 soal tes. Variabel pemahaman. Indikatornya 1, siswa dapat menjawab pertanyaan. 2, siswa dapat membuat uraian materi yang dipelajari. 3, siswa bisa menjelaskan kembali pelajaran. Instrumen yang digunakan angket, observasi, dan soal tes. Variabel buku cetak. Yang indikatornya pertama dapat fokus membaca. 2, dapat belajar kapan saja. Instrumennya pedoman wawancara untuk melihat minat baca dengan buku. Yang kedua, artikel tentang reproduksi yang di print out. Kemudian ada variabel buku elektronik. Indikatornya 1, dapat belajar di mana saja. 2, dapat dengan cepat mencari pelajaran yang diinginkan. Instrumen yang digunakan pedoman wawancara untuk melihat minat baca dengan buku elektronik. Kedua, artikel tentang reproduksi yang mengakses Blogspot. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas kali ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan rumus koefisien alpha convex. Uji prasyarat analisis.
Adapun pengujian prasyarat analisis yang akan dilakukan untuk uji komparatif, ya ini yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang terakhir uji hipotesis. Adapun dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah bentuk hipotesis komparatif. Yang pertama ada rumusan masalah komparatif, dan yang kedua hipotesis komparatif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang, Bapak Dr. Eko Kuswanto. Baik, terima kasih Rohim Trianmar yang telah memaparkan rencana penelitiannya dengan cukup baik. Rohim, pertanyaan saya untuk Rohim. Kalau Rohim sendiri secara pribadi lebih suka membaca buku cetak atau buku elektronik? Kalau untuk belajar buku pembelajaran, Pak, saya langsung buku cetaknya, Pak. Tapi kalau untuk informasi atau buku dongeng atau buku cerpen, novel dan sebagainya, buku elektronik, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Ini kan materi reproduksi. Lebih senang buku cetak atau elektronik? Bisa dibesar-besarkan layarnya gitu ya. Oke, baik. Menarik dan cukup kekinian. Telah hadir di tengah kita Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas utama Anda. Kepada Pak Akbar diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Monggo Pak. Matur suwun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku Ketua Sidang, kemudian Ketua Seminar Proposal pada siang hari ini, pagi hari ini, dan yang saya hormati tim Seminar Proposal, Bapak Supriyadi Nawa Aksara selaku penguji pendamping 1, Ibu Lembatul Bidaya DHK selaku penguji pendamping 2, dan Ibu Reza Oktaviani selaku sekretaris proposal pada hari ini. Mas Rohim, semangat sekali kayaknya nyampein ya. Semangat, Pak. Menggebu-gebu ya. Selamat ya Mas ya, udah sampai sini ya. Iya Pak. Kita ngobrol Mas. Kita ngobrol. Saya tidak ingin banyak ini, tapi saya ingin ngobrol aja dengan panjenengan. Baik Pak. Jadi mohon interaksinya ya. Baik Pak. Panjenengan pinginnya mencari perbedaan atau melakukan komparasi dalam riset ini? Mencari perbedaan, Pak. Fokusnya perbedaannya apa komparasi atau perbandingan? Karena beda loh. Lebih dalam membandingkan. Lebih komparasi sih, Pak. Seperti misalnya lebih baik mana kalau belajar menggunakan buku cetak atau buku elektronik, Pak. Oke. Kan inginnya komparasi ya. Lebih baik yang mana? Oke. Biasanya kalau riset-riset komparasi itu pada umumnya variabel bebasnya itu sudah melekat dengan sendirinya loh Mas. Sudah melekat dengan sendirinya pada pribadi yang kita sampel atau yang ingin menjadi subjek penelitian kita. Ini pada umumnya. Tapi kalau panjenengan terus, ini kan inginnya melakukan treatment kan pada akhirnya. Treatment kan panjenengan? Treatment enggak? Jadi satu kasih buku, suruh baca buku, yang satunya buku elektronik gitu. Iya, Pak. Itu treatment kan? Iya. Iya enggak? Atau memang panjenengan sudah terpetakan nih penelitian basis komunitas. Oh, di sekolah saya itu ada komunitas, Pak. Ternyata ada siswa yang sukanya bacanya hanya buku itu aja, nggak mau dia baca buku elektronik. Gitu. Dan yang separuh lagi sukanya buku elektronik, atau begitu kejadiannya di sana? Belum ada komunitas, Pak. Belum seperti itu ya? Belum terpetakan kan? Iya, ya, Pak, belum terpetakan. Nah, kalau saya sih cenderung kalau memang di situ sudah terpetakan, artinya komparasi dapat Anda lanjutkan. Tapi kalau belum terpetakan, belum ada komunitas lah yang seperti itu, gitu. Karena kalau komparasi itu variabelnya itu, terikatnya itu pada umumnya melekat pada pribadi itu. Jadi bukan kita yang ngotak-atik, melekat dengan sendirinya. Variabel bebas ya, melekat dengan sendirinya.
Gitu. Begitu. Bukan kita yang otak-atik, gitu. Kecuali kita mengotak-atiknya memang ada kasus-kasus tertentu. Nah ini kan kamu belum ini yang jadi masalah belum kamu petakan juga. Atau kamu treatment ini pakai ini, terus ini pakai ini. Kemudian kamu tidak tahu kan, apakah anak yang kamu nyatakan menggunakan buku itu hanya memang menggunakan buku saja dalam pembelajaran dia. Belum juga kan, belum terinikan juga kan. Belum tahu. Ini dari segi ini dulu, dari penentuan judul komparasi atau perbedaan. Dalam ini kalau komparasi dalam Mas, banyak yang harus dipertimbangkan. Oke, saya serap siswa pemanfaatan tadi kelas media baca buku, cetak dan buku elektronik. Berikutnya, Mas Rahim. Gimana, Pak? Berikutnya. Panjenengan membuat sebuah definisi buku cetak dan buku elektronik. E-book kan? E-book itu yang di PDF-kan atau gadgetnya itu yang menjadi definisi? Jadi kalau e-book itu Pak ada beberapa jenis, termasuk kalau JPEG itu juga termasuk bisa masuk ke e-book. Ya, JPEG. JPEG itu termasuk formatnya. Untuk kebanyakan komik Pak. Itu termasuk buku elektronik, dan ada HTML atau teks polos, kemudian docx sama PDF-nya Pak. Itu termasuk. Oke. Pertanyaan saya nih ke panjenengan. Pembuka blogspot itu termasuk baca e-book kan? Iya Pak, membaca buku e-book Pak, karena termasuk jenis HTML atau teks polos Pak, yang dipublik yang diupload ke internet Pak. Oke. Itu termasuk electronic book gitu ya? Iya Pak. Terus pertanyaan berikutnya. Electronic book yang seperti apa yang menjadi syarat? Syarat itu ya, menjadi setara dengan buku. Kalau buku itu kan terjamin. Siapa pengarangnya, ininya jelas. Lah kalau e-book yang kamu definisikan seperti itu jadi terjamin enggak? Maksudnya jadi pembandingnya bias enggak? Harusnya kalau memang kamu menceritakan seperti itu, maka pembandingnya menjadi bias. Kenapa bias? Banyak hal yang harus dipelajari, diantisipasi. Kesahihan dari e-book yang dia baca. Iya. Kemudian grammarnya bagaimana. Sehingga membuat pusing dan lain sebagainya. Padahal kan definisi e-book sendiri itu electronic book. Itu hanya pendigitalisasian dari buku-buku cetak. Nah, kalau kamu menariknya, nyimpulinya ke sana, melebar, nah itu akhirnya apa? Kekangnya juga untuk variabel bebasmu itu juga melebar juga yang satunya. Nggak setara. Begitu. Kamu harus menggunakan penyetaraan dulu, Mas. Sehingga kata-kata membaca e-book itu terganggu dengan WA dan lain sebagainya. Itu menjadi tidak terjadi, kecuali memang e-book online. Gitu kan. Itu pun kalau formatnya PDF juga nggak begitu terjadi. Yang terjadi itu kalau memang kita membacanya itu blogspot dan lain sebagainya. Karena saya temukan di skripsimu kamu belum tegas juga. Saya inginnya seperti apa untuk yang disebut e-book gitu. Karena di presentasimu di instrumennya juga ada ketidaktegasan. Tegaskan dulu. E-book yang saya maksud adalah ini yang sesuai dengan KBBIH ataupun pendapat para ahli di bidang pendidikan. Ya. Oke, berikutnya Mas. Sebentar. Tadi komparasi. Nah, penelitianmu ini
Ya, namanya penelitian komparasi ini deskriptif atau kuantitatif, Mas? Kuantitatif, Pak. Masuk ke ranah kuantitatif, Pak. Oke, kenapa ada di penegasan judul kamu nyatakan ini sebagai penelitian deskriptif? Ya, ini nanti dihindari lah. Kamu harus tegas untuk pernyataan-pernyataannya ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Kemudian e-book. E-booknya ini kamu syaratkan e-book yang hanya bisa dibuka di gadget atau bisa juga di laptop, PC. Gimana Pak ya? Bisa Pak, bisa keduanya sebenarnya Pak. Di buku, di gadget bisa, di laptop juga bisa. Karena nanti intinya sama dengan yang pernyataan saya pertama. Tegaskan dulu e-book itu definisinya apa. Oke, baik Pak. Ya, dari ahli dan sebagainya, baru kamu nyatakan. Karena ini kan kamu bingung yang nyatakan e-book itu apa sih? Karena masih kegalauan saja. Nanti akan ketemu sendiri kok setelah kamu baca. Baik Pak. Oke. Berikutnya, kurikulumnya itu KTSP Pak, K13 Thomas. K13 Pak, jadi KTSP di sini. KTSP, kenapa kamu angkat KTSP? Dari latar belakang, maksudnya Pak, saya ngangkat KTSP itu menceritakan bahwa KTSP juga dulu tuh menggunakan media merekomendasikan buku kayak gitu Pak. Tapi dengan berkembangnya zaman K13 juga ada yang mengembangkan ke buku elektronik Pak, yang kayak tadi di jurnal penjasal. Sebenarnya kalau kamu ingin melihat ke arah buku cetak atau elektronik, iya, Pak. Baik KTSP maupun K13 itu sama-sama sebenarnya di zaman itu. Rekomendasinya sama, cuma perbedaannya adalah pada sifat bukunya. Kalau di KTSP itu dulu bukunya hanya sebuah informatif saja, tidak interaksinya hanya satu arah, tidak dua arah. Tapi di K13 buku-buku yang disarankan oleh pemerintah itu harus informasinya dua arah. Jadi siswa itu nggak cuma membaca, tapi ada permainan logika di situ. Anak-anak harus berinteraksi langsung dengan buku-buku itu. Sehingga apa? Guru nggak perlu lagi bikin media, nggak perlu lagi bikin ini, cukup menggunakan buku itu dalam proses pengajarannya. Tapi pada kenyataannya di pembelajaran IPA itu di tingkat SD clear, tingkat SMP clear. Begitu SMA ke atas tidak clear di pembelajaran biologi karena sangat sulit melakukan integrasinya. Begitu. Baik, Pak. Oke, berikutnya. Ini ada pernyataan darimu, pernyataan dirimu sendiri ya, yang nggak sepadan nih diidentifikasi masalah, yang justru melemahkan latar belakangmu sendiri. Sulit mencari buku cetak, membaca buku elektronik bikin pusing, kemudian memori jangka pendek dan jangka panjang jadi terganggu kan, karena negatif. Nah, sulit untuk konsentrasi ini kan artinya ya, kamu sudah tahu ngapain kamu teliti, benar nggak? Ngapain kamu teliti ya? Kamu sudah tahu bikin pusing ya. Dan ini pernyataanmu dari mana? Harusnya nggak begitu, Mas. Kamu bikin sudut pandang lah yang agak keren dikit. Walaupun mungkin kamu di teman-temanmu itu kalanganmu bilangnya begitu. Tapi kita nggak boleh loh memasukkan sesuatu yang bukan berdasarkan sebuah bukti-bukti ilmiah gitu kan. Harusnya kan bicaranya kayak gini. Bicara tentang identifikasi masalah. Buku-buku elektronik. Oke. Bagaimana sih pengaruh cahaya, radiasi dan sebagainya mempengaruhi konsentrasi. Kan gitu. Kemudian buku cetak mungkin tebal dan sebagainya. Jadi harus imbang dalam jumlah apa?
jumlah identifikasi masalah, karena kamu ingin membandingkan dua perkara yang kamu bandingkan kan, e-book dan buku elektronik gitu. Buku cetak dan buku elektronik. Identifikasi masalah perbaiki. Bandingkanlah dengan imbang, jangan tidak imbang. Dan jangan pula kamu nyatakan itu bikin pusing, bikin tidak bisa konsentrasi. Ngapain di riset kalau sudah tahu di pandemi buku cetak semakin sulit diperoleh. Lah terus anak-anak belajarnya pakai apa? Ya enggak. Baik. Kamu harusnya membicarakannya ya ke arah lebih ranah isi, kemudian gangguan-gangguan yang memang berhubungan dengan aplikasi itu. Ya. Oke, baik. Oke, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah, perbedaan bangun itu. Perbedaan dari serap. Ya. Bagaimana perbedaan kecenderungan minat. Ya. Di rumusan masalahmu ini 1 dan 2 saya dapat masalah. Yang 3 dan 4 ini kamu ingin melihat kecenderungan dan minat. Kecenderungan dan minat. Ya. Artinya dalam risetmu ini kamu juga belum tegas. Kenapa saya bilang belum tegas? Kamu masih ngejar-ngejar informasi poin 3 dan 4. Poin 4 terutama, kecenderungan dan minatnya. Karena di sini nih harusnya sudah tegas bahwa peserta didik itu dengan adanya pandemi terpecah menjadi beberapa golongan. Ada yang memang mereka menyukai menggunakan electronic book. Ada yang mereka yang lebih menyukai ke perpustakaan untuk membaca buku dengan banyak meminjam ke perpustakaan. Sehingga ini kita ingin membandingkan bagaimana dari perilaku mereka itu hasilnya terhadap daya serap dan pemahaman. Jadi tidak perlu poin 4 itu dikejar-kejar, tapi karena poin 4 itu dikejar-kejar, akhirnya saya lebih cenderung risetmu itu harusnya bukan komparasi, tapi perbedaan. Gitu. Ya. Judulnya jadi bergeser. Nah, ini kenapa? Karena kekurangan data-data yang disajikan. Oke. Kita lanjut, Mas. Saya hanya poin-poin besar. Kalau kesalahan tulis, ketik, dan sebagainya, nanti temennya lah ya. Yang ini ya. Baik. Koreksi ya. Kita langsung ke bab 3 saja. Di bab 3. Tempat penelitian, cara pendekatan jenis penelitian. Nah, ini. Saya soroti yang bagian penentuan sampel dan simulasi. Nah, di sini kamu menentukan responden. Ini benar sih responden. Cara penentuannya. Cuma ini menjadi lebih membela bahwa risetmu lebih menyoroti ke arah perbedaan. Tapi kalau teknik sampelnya ini bunyinya begini. Teknik sampel yang saya gunakan adalah berdasarkan apa yang menjadi bahasanya sampling bertujuan gitu kan. Jadi mereka punya sifat, anak-anak itu sudah punya sifat dalam kegiatan pengajarannya, dalam kegiatan belajar ada yang suka e-book, ada yang suka buku cetak gitu. Sudah sampelnya sampai bertujuan sudah gitu. Begitu sudah berdasarkan sifat dia. Gitu ya Mas ya. Iya Pak. Oke, berikutnya. Nah, di variabel memilih kan 2. Jadi nanti kalau memang bergeser judul ya nanti tambahkan desain faktorial. Kalau bergeser judul. Tapi kalau memang nanti ada pembelaan dan memang itu tepat dan kenyataannya di lapangan bagaimana ya silakan. Karena intinya dalam riset itu ya, apalah fakta yang di lapangan itu. Kita tidak usah mengada-ngada. Yang penting apa faktanya ya itulah. Saya tidak berkomentar karena ini saya nyatakan kamu nulisnya bagus, soalnya ini tulisan kamu semua, nyatakan kamu anak yang mampu untuk menyelesaikannya. Gitu. Kalau memang asli kamu nulis ini sendiri. Oke, berikutnya. Saya ada menyoroti satu terakhir itu saya tadi lepas.
Sebentar ya Mas ya. Baik, Pak. Nah, lembar observasi Mas. Ini lembar observasi ini untuk dapetin data apa toh Mas? Emang kamu mau ngikutin dia belajar karo di rumah? Yang pakai buku dan tidak pakai yang pakai gadget. Enggak, Pak. Renungkan yang lembar observasi ini. Yang kamu nyatakan tadi untuk mengetahui bagaimana belajar dia. Iya, Pak. Karena ingin melihat perilaku dia, berarti kamu ikutin. Paling nggak seminggu kamu ikutin itu. Nggak cuma 2 jam di situ. Ya. Baik, Pak. Pola itu akan terlihat kalau kita melihatnya menyeluruh, nggak cuma saat ada di ruang kelas. Karena saat ada di ruang kelas itu tidak menggambarkan pola apapun sebenarnya, Mas. Tidak menggambarkan pola apapun. Karena ada anak yang kerjanya tidur, ternyata pulang belajarnya getol banget. Ini fakta. Terus ada yang anak kerjaannya belajar di kelas, tidak tahunya kalau di rumah kerjanya main. Ya. Jadi ada pola-pola yang berbeda dalam pembelajaran kita. Nah, itu direnungkan lah untuk bagian ini. Baik, Pak. Satu terakhir di halaman terakhir. Nah, jenengan di yang satu terakhir ini hipotesis yang panjenengan sajikan. Nah, ini hipotesis komparatifnya kan. Iya. Kalau seperti ini bentuknya, artinya ada kekurangan desain faktorial. Kemudian rumusan masalah juga harus disesuaikan. Ya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan membantu. Silakan direnungkan karena ini tidak salah. Hanya kamu merenung memutuskan sesuatu. Ya. Baik, Pak. Saya kembalikan pada ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar Handoko. MPD, saran masukan untuk Rohim Trianmar. Mohon dicatat ya, Rohim. Baik. Baikkan turun ke lapangan. Selanjutnya telah hadir Bapak Supriyadi MPD selaku pembahas pendamping 1. Kepada Pak Supri diberikan waktu kurang lebih 8 menit. Monggo Pak. Pak, kelihatannya Bu Aidi dulu. Saya masih coba koneksikan internet supaya lebih lancar Pak di kampus. Putus-putus soalnya. Baik. Kita beralih ke pembahas pendamping kedua, Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD. Kepada Ibu Aidi diberikan waktu kurang lebih 7 menit. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI yang saya hormati selaku Ketua Seminar, Bapak Supriyadi MPD selaku pembimbing, Bapak Akbar Handoko MPD selaku penguji utama, dan Ibu Raicha Oktaviani selaku sekretaris, dan Rohim Trianmar, yang WID sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rohim, tadi ulasan dari Pak Akbar detail ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang krusial atau garis merah dari risetnya Rohim. Nah, sebenarnya Rohim ini menurut Waidi ya, termasuk anak yang mampu untuk melakukan analisis yang sifatnya mendalam seperti ini. Nah, ini sudah satu langkah yang baik, Him. Nah, cuman dalam riset-riset seperti ini, Rohim itu butuh lebih banyak baca dan lebih banyak memahami referensi supaya nggak jadi ambigu risetnya. Nah, seperti tadi yang ditanyakan dengan Pak Akbar, apa makna dari komparasi dengan perbedaan? Itu Rohim juga harus paham bahwa ketika kamu membandingkan, berarti menanyakan tentang perbedaan dan persamaan. Tapi berbeda lagi ketika judulnya itu disebut dengan perbedaan. Gitu ya, paham ya Him ya? Maka tadi Pak Akbar bilang itu bertaut dengan metodenya. Nah, di metode itu kan ada studi komparasi.
penelitian komparasi. Ada dua ahli yang berbicara begini, ketika kamu menyebutnya kausal komparatif, maka riset penelitiannya itu masuk ke penelitian kuantitatif. Tetapi ketika sebutannya adalah studi komparasi, masuknya ke riset kualitatif. Maka benahi dulu di bagian judulnya itu, Rohim. Baik, Bu. Ya, misalnya begini, kalau dilihat dari rumusan masalah Rohim nih. Coba Rohim buka di rumusan masalah. Sudah, Bu? Nah, di rumusan masalah itu sebutannya bagaimana semua, bagaimana perbedaan. Nah, maka tadi ditanya dengan penguji utama, sebenarnya risetnya ini mau ke arah mana? Membedakan atau membandingkan, gitu Him. Karena sebutan di depan itu komparasi. Clear ya Him ya, pemahaman tentang itu. Nah, di bagian rumusan masalah ini Rohim harus benahi. Nah, karena di bagian metode itu menyebutnya adalah penelitian kuantitatif. Sebutan untuk penelitian kuantitatif bertaut juga dengan rumusan masalah, tidak berbicara proses. Tidak menyebut bagaimana, begitu. Nah, itu butuh mendalami juga Him di bagian buku-buku metodologi. Ini yang ajak ini mau kemana? Apakah di judul itu saya sebut dengan studi komparasi? Kalau sebutannya studi komparasi, berarti saya masuknya ke penelitian deskriptif, kualitatif tautannya. Bisa dipakai rumusan masalahnya, gitu Him. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk rumusan masalah ini sebenarnya agak kebanyakan menurut Bu Aidi Him. Karena kalau cakupannya 4, analisa di bagian 4-nya Rohim itu akan banyak sekali. Nah, gitu. Coba dicek Him di bagian variabel-variabel yang ada di judulnya Rohim tuh. Sebutannya kan hanya pemahaman Him, bukan daya serap. Apakah berbeda antara daya serap dengan pemahaman? Itu poinnya. Jadi Rohim ini mau fokusnya ke mana? Daya serap saja, pemahaman saja. Pemahaman yang dimaksud tentang pemahaman materi biologi sistem reproduksinya. Seperti pas proses bimbingan kemarin ya, Bu ditanya, itu soal buat apa Him? Ukur pemahaman, Bu. Oke, jadi berarti Rohim mau cari tahu pemahaman siswa tentang konsep sistem reproduksi. Clear ya? Lalu buat apa ada daya serap di situ? Ada di judulnya, Rohim tanya di judul? Iya, Bu. Ada? Ada di judul. Jadi, ada. Komparasi daya serap dan pemahaman, Bu. Oke, ada ya? Ada. Oke, berarti kalau ada bisa dimasukkan. Nah, lalu yang pola perilaku itu apa, Him? Ada juga di judul Him? Tidak, Bu. Nah, itu buat apa? Buat apa, Bu, ya? Melihat kebiasaan, ya tadi betul kata Pak Akbar tadi, Bu. Kalau memang mau lihat kebiasaan perilaku mereka, ya harus seharian, Bu, ngikutin anak satu-satu, Bu, kayak gitu, Bu. Jadi saya tuh sebenarnya lebih mereka itu ada nggak sih perilaku mereka yang berbeda, orang yang rajin, orang yang sering belajar yang menggunakan buku cetak atau yang sering belajar menggunakan buku elektronik itu. Oke, kalau minat? Nah, ya minatnya ini, Bu. Kalau kayak kata Rohim tadi, Bu, kalau Rohim sendiri kan pertanyaan Pak Eko, Rohim sendiri kalau misalnya itu minat kemana? Nah, kalau terus terang, Bu, kalau untuk belajar saya lebih minat ke buku cetak, Bu. Tapi kalau untuk kayak baca novel atau komik itu lebih minat ke buku elektronik, Bu. Iya, oke. Itu untuk dari segi minatnya ya. Berarti hanya ada angka tambahan ya, Him ya. Untuk kedua, 3, dan 4 itu tuh ada instrumen tambahan gitu. Nah, maksud saya itu dikerucutkan lagi loh, Him, di rumusan masalah ini. Apakah keempatnya ini memang mau dicari? Apakah 3 dan 4 ini bisa di-cover dengan pertanyaan nomor 1 saja? Di instrumen nomor 1 itu kamu bisa mengeksplorasi nomor 3 dan 4? Atau butuh tambahan instrumen baru? Nah, ini kebanyakan di rumusan masalahnya. Gitu ya. Tapi nanti bisa discuss dulu dengan Pak Supri bagaimana untuk pemahaman di bagian rumusan masalah ini. Nah, itu poin pentingnya. Oke, lalu di bagian sebentar Him. Nah, di batasan masalah Him, Rohim itu nggak mengeksplor tentang variabel-variabel yang ada di dalam judulnya, terutama tentang daya serap dan pemahaman. Ada situ diutarakan pemahamannya itu yang dimaksud apa saja, maksud saya itu indikatornya apa saja yang diukur. Itu dituangkan dalam batasan masalah. Pemahaman yang saya maksud ini gitu. Karena nanti kalau itu dikaitkan dengan pemahamannya taksonomi Bloom, itu gradasinya ada 7 subnya.
Nah, itu yang mana pemahamannya? Tuliskanlah ahlinya itu. Nah, yang dimaksud dengan daya serap itu apa yang mau diteliti? Poin indikator ini, dan ini dituliskan. Menurut siapa? Oke, baik. Gitu ya. Oke, di batasan masalah. Lalu saya mau tanyain di bagian bab 3 itu. Bentar. Nah, kisi-kisi instrumen penelitian, Him. Baik. Oke, ini untuk instrumen apa? Angket toh. Isinya variabel ini, daya serap, pemahaman, buku cetak, buku elektronik, begitu. Ya, kisi-kisi apa? Ringkasan itu. Tabel 3. Tabel 3 ya. Oh. Apa ya? Itu untuk kisi instrumen yang mana? Apa yang lembar observasi atau kuesioner atau yang wawancara? Oh, baik. Nah, itu difokuskan. Maka baiknya begini menurut Bu Edi. Rohim kan sudah punya tuh tabel yang di atas ya tentang instrumen-instrumen yang Rohim paparkan. Maka per instrumen itu diurai lagi kisi-kisinya. Misal nih, ketika saya berbicara tentang kuesioner, maka instrumen apa, indikatornya apa saja yang ada di dalam kuesioner itu. Oke, baik. Itu yang disebut ya. Jadi terang. Kuesioner itu dipakai untuk menilai rumusan masalah 1 misalnya. Nah, gitu. Lanjut dengan wawancara. Wawancara itu apa tuh kisinya? Begitu seterusnya. Termasuk soal. Nah, soal ini kamu buat sendiri ya, Him ya? Iya, Bu. Buat sendiri, Bu. Dari artikel yang tentang alat reproduksi manusia itu, Bu. Oke, untuk soal tesnya ya? Iya, untuk soal tesnya. Multiple choice. Bukan? Multiple choice. Nah, ini juga nanti dicek juga di kurikulum ya, di KD ya. Oh, baik. Di KD, di KKU-nya. Jadi soal tesnya itu grade-nya mau sampai di tingkat kognisi mana gitu. C1, C2, dan sebagainya. Oke, itu saja sih menurut Bu Aidi. Mudah-mudahan risetnya lancar, Rohimnya juga dapat manfaat banyak dari risetnya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nubatul, Bidayat THK, MPD. Saran masukan untuk Rohim Trianmar. Baik, selanjutnya Bapak Supriyadi, MPD, selaku pembahas pendamping ke-1. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko selaku Ketua Seminar dan Bapak Ibu tim seminar yang lain. Mohon maaf tadi sempat kehambat sinyal. Rohim, tadi sudah dibahas oleh pembahas utama dan dibahas oleh pembahas pendamping 2 ya. Dalam hal ini Ibu Aidi, semuanya baik, prinsipnya memberikan arahan supaya proposal ini lebih fokus gitu ya dan lebih detail. Soal-soal dasar seperti definisi operasional seharusnya sudah bisa dituangkan di dalam skripsi. Saya mungkin akan memberikan sedikit trik supaya masukan-masukan tadi itu bisa diakomodir saja. Itu dengan Rohim bisa membuat semacam mapping atau pemetaan atau alur lah, terserah bagaimana konstruksi kognitifnya, tetapi Rohim harus punya peta konsep. Misalnya begini, alur cerita dari penelitian ini kan kita lihat adanya, kita ambil ya akar masalahnya itu dari persoalan disrupsi digital hari ini, ya. Perubahan teknologi informasi yang cepat dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya akan membawa transisi perubahan ekosistem belajar. Misalnya, dulu buku-buku itu umumnya disajikan dalam bentuk cetak, fokus buku bahan bacaan loh dia. Bukan novel, bukan sastra. Ini khusus bahan bacaan pembelajaran. Itu pun disajikan dalam bentuk dulu kebanyakan cetak, versi cetak. Yang kedua, sekarang banyak disajikan dalam versi-versi digital. Bentuknya bisa macam-macam, mau PDF, mau JPEG, mau BSE, buku sekolah elektronik. Jadi tadi kalau ditanya standarnya buku apa nih yang mau dibaca yang versi elektronik? Sederhana saja, ambil buku sekolah elektronik yang sudah disajikan dalam platform-platform resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari zaman K13 sampai zaman
Merdeka Belajar ada bahan bacaan elektronik yang disajikan dalam bentuk elektronik. Jadi nggak perlu bingung mendefinisikannya atau memberikan contoh produknya. Nah, penelitian komparatif ini, makanya disebut komparatif, akan membandingkan dari sisi keduanya, baik sisi kualitatifnya, dipetakan dulu ya, sisi kualitatifnya, termasuk juga nanti sisi kuantitatifnya. Nah, sisi kualitatifnya itu begini. Apakah dengan transisi ekosistem belajar tadi mempengaruhi satu persepsi peserta didik dulu bagaimana? Jadi penelitian ini juga bisa dihubungkan dengan konsep semacam persepsi, perubahan persepsi, perceptional change. Akibat apa perubahan ekosistem pembelajaran tuh? Lalu makanya tadi disebut ada kecenderungan. Persepsinya gimana sih kalau melihat buku-buku yang disajikan secara elektronik? Kemudian kecenderungan minatnya, lebih meminati yang mana? Itu dari persepsi awal dulu ya. Nah, jadi meskipun di sekolah nanti tidak ada komunitas baca apa segala macam, itu tidak masalah, tapi kita justru menganalisis untuk memapping persepsi dan minatnya. Lebih meminati mana sih secara persepsional itu satu. Baru nanti dilihat ketika anak-anak sudah terpetakan persepsi dan kecenderungan minat bacanya, baik secara versi elektronik maupun versi yang cetak, dan itu proses alamiah, baru coba di treatment. Yang di treatment itu dilihat pola bacanya, strategi bacanya, strategi kognitifnya, strategi perolehan pengetahuan dari saat membaca, baik versi online maupun offline. Jadi tidak ngikuti pola perilaku geraknya gimana. Kalau kita ngikutin perilaku orang membaca, mereka berpotensi untuk melakukan manipulasi. Saya hari ini nggak hobi baca, tapi tiba-tiba kamu ikuti bacaan. Tunggu sebentar. Maaf sebentar. Sorry, ada Kaprodin pun. Jadi gitu, bukan diikuti gerak-gerik bacanya, tapi pola perilaku membaca. Pola perilaku itu digali, informasinya bisa lewat angket dan deskripsi diri. Gitu. Jadi tidak kita ngikutin orang baca gimana satu persatu. Kalau begitu ceritanya orang bisa memanipulasi diri. Saya yang biasanya nggak baca jadi baca. Tapi diungkap saja secara persepsional, deskripsikan dirimu. Kalau saat membaca secara online atau digital atau elektronik itu seperti apa sih proses pembacaannya, kemudian apa yang diperoleh dari situ, strategi kamu bisa membacanya seperti apa. Nah, dari situ nanti secara perolehan kognitif itu kita lihat. Indikator daya serap dengan pemahaman itu sebetulnya tidak jauh beda dengan konsep Anda literasi baca. Literasi baca itu yang paling fondasi kan dua. Daya serap itu perolehan terhadap fakta-fakta informasi penting yang ada di dalam bacaan itu secara real, faktual, juga nanti ke pemahaman tingkat selanjutnya. Informasi penting apa yang bisa disimpulkan atau diproses secara kognitif oleh si pembaca. Jadi fokusnya ke sana. Jadi kajian persepsionalnya ada, nanti baru di perbandingan atau komparasi dari daya serap itulah yang bisa kita bahas dengan teori kognitif informasi processing, teori pengolahan informasi. Dari situ akan kita bahas nanti bagaimana kedalaman kalau membaca dari segi offline, kemudian dari segi online atau elektronik dan sebagainya. Itu yang menjadi pola dasar ya. Meskipun nanti kalau ada seni penelitian kualitatif itu akan mungkin ada informasi-informasi tambahan yang sifatnya unik,
itu kita bisa meluaskan informasi. Tapi pola dasarnya dari situ, alur ceritanya. Ya, bisa ditangkap ya pola dasar dari penelitian ini. Jadi hati-hati memaknai dan menerjemahkan dari masing-masing variabel, dan terutama Anda harus bisa menyajikan alur cerita dari penelitian ini dengan detail dan jelas. Dari kronologi awalnya itu apa, seperti apa, kita membangun konsepnya dari teori learning ekosistem, ada transisi itu kan menerpa orang. Apa sih persepsinya? Apakah kita itu persepsinya itu positif atau negatif? Kemudian minat atau jadi nggak minat? Kalau kemudian minatnya seperti apa, kita lihat. Kita manipulasi ekosistem versi offline dengan versi online. Nanti bagaimana pola perilakunya? Secara deskripsi diri, secara persepsional diangketin juga gitu, untuk diceritakan gitu. Tinggal nanti kan dibantu dengan wawancara ya. Ada triangulasi data di situ. Baru nanti dibandingkan dari segi literasi baca yang paling dasar. Ya, daya serap dan pemahaman itu bangunan utamanya itu dari literasi baca. Boleh nanti pakai indikator Bloom yang ambil C1, C2 saja dulu. Atau misalnya kamu mau spesifik ke literasi baca fondasi. Jadi daya serap itu untuk pengetahuan yang faktual pada teks bacaan, informasi itu. Tapi kalau pemahaman itu ke informasi yang bisa diolah dan disimpulkan sendiri oleh si pembaca. Nanti kita lihat hasilnya, kita bahas dengan teori pemrosesan informasi. Kira-kira itu tambahan dari saya. Nanti kita tegaskan pas bimbingan. Mudah-mudahan ditambah konstruksi masukan dari pembahas tadi, kita bisa melaksanakan penelitian ini dengan baik. Dari saya cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke ketua seminar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Supriyadi, MPD. Mohon maaf Pak, saya izin live karena ketua di sebelah ya Pak. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, MPD, saran masukan untuk Rohim. Dan seharusnya seminar yang ini live YouTube, tetapi bentrok dengan jadwal yang sebelah gitu. Karena saya yakin fansnya Rohim ini banyak itu di luar sana. Kita tayang tunda, kita tunggu nanti viewers dari fansnya Rohim. Baik, Bapak Ibu tim seminar, terima kasih banyak atas saran, masukan, dan waktu, tenaga, energi untuk mengikuti seminar proposal kali ini. Dan kita akhiri seminar ini dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Rohim. Bapak. Ya Pak. Bapak Ibu, assalamualaikum. Rohim, selamat ya. Ya Bu.